Baik, kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan lagi dari mata kuliah materi kuliah sebelumnya. Ya. Baik materi-materi kuliah sebelumnya hingga saat ini saya menggunakan referensi ya, karangan Pak Peter Mahmud, yaitu metode penelitian hukum. Salah satunya yang juga menjadi referensi utama, dan juga referensi tentang filsafat hukum, ya, karangannya Anda bisa lihat, dan juga uh, uh, teori hukum. Ya. Ini adalah referensi-referensi utama yang saya jadikan sebagai sebuah materi perkuliahan. Ya. Nah, kali ini kita akan kuliah dengan submateri adalah klasifikasi perumusan masalah di dalam penelitian hukum. Ya. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, perumusan masalah ya, merupakan kunci utama dari sebuah penelitian. Ya, entah itu penelitian lain, termasuk juga penelitian hukum. Ya, itu adalah kunci paling utama. Karena ketika pertanyaan itu yang dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah, maka itu juga menjadi sebuah saya bisa mengatakan itu sebuah kendaraan ya yang akan mengarahkan Anda kemudian sampai kepada sebuah kesimpulan ya. Jadi apa yang Anda teliti tidak boleh keluar dari sebuah rumusan masalah ya yang kemudian dirumuskan dalam sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian nanti Anda bahas pada setiap tahapan-tahapan penelitian. Ya, sesuai dengan metode yang Anda gunakan, itu entah itu metode penelitian yang Anda gunakan adalah normatif atau dalam tataran penelitian empiris ya. Itu tergantung objek yang diteliti. Nah, jadi sekali lagi perumusan masalah merupakan kunci dalam sebuah penelitian. Nah, ada banyak cara yang ditawarkan untuk memformulasikan sebuah permasalahan penelitian. Ya, biasanya memang ada orang yang merumuskan masalah dalam sebuah penelitian. Itu ada satu rumusan masalah, ada yang menggunakan dua rumusan masalah, ada yang menggunakan tiga. Ya, itu tergantung seorang peneliti. Ya. Namun saya perlu jelaskan satu pertanyaan saja itu cukup ya membuat pekerjaan yang cukup sangat ya dibutuhkan upaya yang cukup dalam ya. Apalagi dua atau tiga rumusan masalah yang Anda uraikan, rumuskan di dalam sebuah penelitian, maka itu membutuhkan sangat pendalaman sekali di dalam melakukan penelitian, karena Anda tidak boleh keluar dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu, ya, baik satu pertanyaan atau dua atau tiga ya yang dimuat dalam subrumusan permasalahan ya. Nah, di sini mari kita lihat ya. Ini adalah juga referensi yang saya coba ambil dari Prof. Siddhartha yang juga menulis tentang bagaimana penelitian itu sendiri ya. Nah, di dalam tulisannya ya di sini beliau mencoba membedakan atau memilah model pemilahan pertanyaan yang dikreasikannya sesuai dengan masing-masing peneliti yang sebenarnya punya keinginan itu untuk meneliti. Nah, ini adalah beberapa contoh yang disajikan dalam tulisannya sesuai dengan kepentingan penelitian hukum ya. Nah, seperti dikutipnya ya, bahwa sebelumnya sebenarnya Aristoteles itu menganalisis bentuk-bentuk pertanyaan yang mungkin ya.
Ia mulai dari proposisi bahwa jenis pertanyaan yang kita ajukan harusnya sama banyak dengan jenis hal yang kita ketahui. Gitu. Nah, untuk itu Aristoteles lalu mengidentifikasinya menjadi dua pasangan pertanyaan. Ya. Pasangan pertanyaan yang pertama terkait dengan keberadaan. Ya. Jadi misalnya jika kita yakin sesuatu itu ada, maka kita akan bertanya hakikat dari keberadaannya itu sendiri. Nah, pasangan yang kedua terkait dengan kejadian. Ya. Kalau pasangan yang pertama tentang keberadaan, pasangan yang kedua tentang kejadian itu sendiri. Ya. Jika kita tahu sesuatu itu sungguh nyata terjadi, ini pertanyaannya, maka kita akan bertanya alasan mengapa itu terjadi. Ya. Nah, pasangan pertama ini bersinggungan dengan eksistensi dan esensi. Ya. Karena menyangkut keberadaan tadi, pertanyaan di pasangan pertama. Misalnya ini. Misalnya, kita bertanya, ini contoh ya, tentang apakah gerhana matahari itu ada? Nah, jika kita memberi jawaban bahwa gerhana matahari itu ada, maka kita akan ditantang dengan pertanyaan tentang apa esensi dari gerhana matahari itu. Ya, karena kita mempertanyakan sebuah keberadaan. Nah, dalam hal ini kita diminta untuk memberikan definisi tentang gerhana matahari itu seperti apa. Nah, itu seorang peneliti harus mampu menjelaskan ketika membuat pertanyaan seperti itu. Nah, pada pasangan pertanyaan yang kedua, kita menanyakan tentang atribut atau penyebab suatu kejadian. Ya. Nah, misalnya kita mengetahui ada suatu kejadian yang diberikan atribut sebagai gerhana matahari. Nah, untuk atribut ini kita akan diminta untuk mendeskripsikan seperti apa suasana gerhana matahari itu. Ya. Lalu masuklah kita pada pertanyaan tentang penyebab itu sendiri. Nah, di sini diperlukan penjelasan yang mendalam yang memang menceritakan sebab terjadinya gerhana matahari itu sendiri. Pada contoh ini, topik pasangan pertanyaan pertama dan kedua tampaknya dirumuskan terpisah. Ya. Padahal sebenarnya kita dapat bertanya untuk kedua pasangan itu dalam satu topik yang sama. Ya. Itu bisa dijadikan. Nah, muncul pertanyaan. Ya. Apakah pertanyaan topik pasangan pertama itu harus terjawab? Ya. Terjawab tuntas lebih dahulu, baru kemudian dapat dimunculkan topik yang sama untuk pertanyaan pasangan yang kedua. Nah, sesungguhnya memang otak kita tidak pernah bekerja linear seperti demikian. Ya. Makanya pertanyaan pasangan pertama ini merupakan pertanyaan yang perennial, ya, yang hakikatnya juga tidak akan pernah tuntas, ya, terjawab secara memuaskan, gitu. Nah, belum lagi jika dipertanyakan itu adalah eksistensi atas hal-hal yang bersifat abstrak, ya. Nah, belum lagi jika dipertanyakan itu adalah eksistensi atas hal-hal yang memang tadi bersifat abstrak seperti keadilan dan kemanusiaan misalnya. Ya. Oleh sebab itu, tanpa harus menunggu definisi yang tuntas, ya, sebenarnya dengan berpegang pada pemahaman sementara atas suatu atribut tadi, orang dapat memulai merumuskan pertanyaan untuk pasangan kedua dalam waktu yang relatif bersamaan tadi. Ya. Nah, perlu dicatat bahwa pasangan pertanyaan pertama tadi mempersoalkan soal tentang hakikat sesuatu. Nah, sementara pasangan yang kedua tadi mempertanyakan tentang alasan terjadinya sesuatu yang tadi. Ya. Apa dan mengapa. Ya. Nah, kedua pasangan pertanyaan ini tentu tidak berdiri terpisah. Nah, jika kita bertanya apakah gerhana matahari itu ada, maka dalam waktu yang hampir bersamaan sebenarnya kita juga bisa bertanya mengapa atau alasan apa sampai gerhana matahari itu harus ada atau tidak ada. Nah, jawaban atas kedua pasangan ini sebenarnya saling berkelindang, ya, membentuk siklus yang pertanyaan yang membutuhkan jawaban baru yang mungkin
sangat-sangat mendalam sekali. Ya. Nah, perlu kita tahu bahwa sebenarnya sejak lama dipercaya bahwa manusia sebenarnya punya rasa ingin tahu, ya, punya naluri untuk mau mengetahui sesuatu, ya, mau mengetahui sesuatu yang sangat mungkin akan menjadi seseorang itu bijaksana sebenarnya. Ya, ketika punya naluri sesuatu, ingin mencari tahu sesuatu yang bersifat hal-hal yang positif sebenarnya, yang kemudian bisa menemukan sesuatu yang berlogika. Ya, nah kemudian kebijaksanaan itulah tercapai karena manusia yang punya sifat ingin tahu sampai pada hukum-hukum kausalitas, ya, berarti ya sampai pada tingkat kehidupan tertinggi yang sebenarnya disebutnya hidup berteori, ya. Nah, kata berteori di sini sebenarnya menjadi cikal bakal dari kata teori yang kita kenal saat ini. Namun pada kedua istilah ini sebenarnya mempunyai kedalaman makna, ya, yang sangat berbeda. Nah, teori adalah pemahaman apa dan mengapa, ya, yang paling hakiki, ya, karena ia adalah mengungkapkan kebenaran yang abadi atas rahasia dalam alam raya, ya, atau kehidupan manusia. Ya. Nah, penjelasan tentang hal ini antara lain dapat ditelusuri dari ada beberapa referensi-referensi yang sebenarnya kayak yang saya sudah sampaikan, referensi Peter Mahmud juga sebenarnya juga menjadi ajuan referensi teman-teman ketika mau memperdalam, ya, soal sampai kepada tataran filsafat hukum, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan isu hukum yang sampai pada tataran filsafat hukum itu juga memang tadi yang sudah disinggung untuk mempertanyakan sesuatu sampai kepada esensinya. Nah, baik. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya agar apa dan bagaimana sampai kepada tingkat mengapa dan bagaimana. Cara adalah satu-satunya yang metode, yakni tentang bagaimana pengetahuan itu berproses, ya, sehingga berfungsi sebagai jembatan. Maka kerap itu maka hal itu sangat diperhitungkan sekali, ya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu muncul, apa, bagaimana, mengapa, ya. Namun memang dalam beberapa praktik, kalau teman-teman bisa melihat, ada orang yang coba dalam hasil-hasil penelitian, kalau teman-teman coba sering-sering membaca artikel-artikel atau makalah dan jurnal-jurnal atau disertasi, makan skripsi, dan mereka mencoba melampaui pertanyaan-pertanyaan yang biasa sebenarnya menjadi variasi pertanyaan dalam sebuah rumusan masalah, ya. Nah, dengan demikian dalam perspektif modern, ya, bahwa pertanyaan-pertanyaan itu bukan lagi linear, ya, melainkan berputar kembali, memperkuat seperti pertanyaan apa dan mengapa, yang memang pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya zaman sebelumnya orang sudah mencoba menggunakan variasi-variasi tersebut. Ya, nah, perputaran inilah yang kemudian berpengaruh pada masing-masing variasi penelitian, ya, sesuai dengan objek dan variasi ingin seorang peneliti yang ingin sebenarnya mau mengetahui tentang apa dari isu hukum yang memang ia mau teliti. Ya. Nah, tadi yang saya sudah singgung, apakah Anda mau merumuskan satu pertanyaan saja, bisa saja apakah, atau bisa saja mengapa, atau bisa saja bagaimana, itu tergantung Anda. Ataukah Anda mau menggunakan 3 pertanyaan sekaligus, apa, mengapa, dan bagaimana? Itu membutuhkan jawaban yang cukup mendalam, ya teman-teman. Ketika mau menggunakan sampai ke 3 rumusan masalah itu cukup berat sebenarnya. Satu saja orang
akan sulit sekali menjawab sebuah rumusan masalah ya dengan selengkap mungkin. Nah, kita kembali kepada klasifikasi atas dua pasangan pertanyaan tadi misalnya yang sudah disinggung di atas ya. Atas dasar dua pasangan pertanyaan itu, maka ya ini menurut Prof. Dillon lalu membuat urutan pertanyaan dalam penelitian yang dimulai dari urutan 0, urutan pertama, urutan kedua, atau urutan ketiga. Nah, dalam urutan yang lain-lain. Nah, sekalipun teman-teman, Prof. Dillon ini, kalau teman-teman nanti bisa mencek ya, dia ini latar belakangnya seorang pendidik, latar belakang ilmunya seorang ilmu pendidikan. Nah, namun klasifikasi yang dibuatnya ini pada dasarnya dapat juga diterapkan di berbagai rumusan masalah ya dalam membuat riset dalam ilmu-ilmu lain, karena urutan-urutan tersebut sebenarnya berhubungan dengan pengetahuan yang ingin dicapai dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan ya. Nah, mari kita lihat ya. Urutan 0 ya, urutan pertanyaan mulai dari 0 adalah pertanyaan tentang retoris ya. Pengetahuan yang ingin sebenarnya diperoleh sama sekali tidak ada. Ya, misalnya, bukankah Indonesia adalah sebuah negara berdaulat? Itu misalnya pertanyaan di tataran 0. Ya. Pertanyaan yang retoris seperti ini tentu tidak layak dijadikan rumusan masalah dalam penelitian. Nah, itu menurut beliau ya, masuk akal juga. Ya. Nah, jadi urutan pertanyaan tentang keberadaan sesuatu, misalnya, yang berikut, urutan pertanyaan tentang mempertanyakan sebuah keberadaan sesuatu, ini ada 6. Ya, ada 6 contoh pertanyaan. Misalnya, ya, pertanyaan yang muncul. Ya, rumusan masalah yang muncul. Apakah ada negara hukum itu? Yang kedua, apakah Indonesia adalah negara hukum? Nah, yang ketiga, apakah makna dari negara hukum itu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini mempertanyakan keberadaan sesuatu, ya, keberadaan sesuatu. Nah, pertanyaan yang keempat, apa ciri dari negara hukum itu? Nah, dan pertanyaan-pertanyaan yang kelima, apa fungsi dari negara hukum itu? Nah, selanjutnya ini contoh pertanyaan yang terakhir, mengapa atau bagaimana negara hukum memiliki ciri sebagai negara yang berdaulat? Itu tataran pertanyaan untuk mempertanyakan keberadaan sesuatu. Ya. Nah, di urutan yang kedua, ya, kita bicara berkaitan dengan pertanyaan yang mau mempertanyakan soal perbandingan. Ya, soal perbandingan. Ada jenis 3 pertanyaan. Misalnya, apakah ya hukum di Indonesia itu, misalnya apakah hukum pertanahan di Indonesia sebanding dengan hukum pertanahan yang diatur di Malaysia? Itu mempertanyakan soal perbandingan. Contoh yang kedua, apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, membandingkan hukum Undang-Undang Dasar Indonesia dengan Undang-Undang Dasar di negara lain misalnya, ya, atau apakah undang-undang tentang pemberantasan korupsi di Indonesia sebanding dengan undang-undang pemberantasan korupsi di Malaysia atau di negara lain. Nah, itu soal pertanyaan-pertanyaan di urutan kedua yang sebenarnya mempertanyakan soal perbandingan. Ya. Nah, urutan ketiga ya disebut tentang persinggungan. Ya. Pertanyaan urutan ketiga ini tentang persinggungan. Ini misalnya pertanyaan muncul begini misalnya. Apakah perkembangan hukum Islam di Indonesia berhubungan dengan perkembangan konsep hukum negara di negara lain? Nah, itu pertanyaan misalnya. Nah, pertanyaan yang lain juga misalnya. Apakah perkembangan hukum perdata di Indonesia berhubungan dengan perkembangan konsep hukum di negeri Belanda misalnya, ya. Nah, apakah perkembangan hukum perjanjian di Indonesia
berhubungan dengan perkembangan konsep hukum di negara Belanda. Ya, itu bagaimana soal persinggungan antara kedua hukum misalnya ya, yang coba diperbandingkan antara hukum negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, urutan yang berikutnya adalah yang tadi soal urutan terakhir, misalnya pertanyaan yang juga bersinggungan dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana merumuskan sebuah masalah hukum ya. Nah, misalnya apakah faktor yang seharusnya mempengaruhi perkembangan hukum perjanjian di Indonesia? Nah, atau hal apa saja yang belum teridentifikasi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum perjanjian di Indonesia? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang yang dapat dijadikan sebagai acuan-acuan ya dalam membuat sebuah pertanyaan. Nah, misalnya, apakah yang tidak diketahui mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum perjanjian di Indonesia? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang memang seorang peneliti ketika merumuskan sebuah permasalahan di dalam penelitian harus merumuskan secara baik-baik sedemikian rupa. Apakah itu adalah pertanyaan hukum atau bukan? Ya, itu yang paling penting sebenarnya yang harus diperhatikan dalam penelitian hukum. Nah, jadi demikianlah itu adalah sedikit model klasifikasi rumusan masalah penelitian yang memang bisa dijadikan contoh ya, sekedar untuk menjelaskan bagaimana ketika kita memahami dan memposisikan sebuah pertanyaan dalam penelitian hukum itu sendiri ya. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang memang tidak masih kurang, atau ada hal yang memang masih kurang untuk dalam pembelajaran kali ini. Namun kita akan ketemu lagi di kuliah-kuliah selanjutnya. Atas perhatian saya ucapkan banyak terima kasih.